Halo sahabat Pemetik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara PSIS Semarang melawan Bayangkara FC. Kalau kita melihat pertandingan terakhir dari PSIS Semarang, mereka harus kalah ya dari Persita Tangerang di kandangnya Persita Tangerang dengan skor 1-0. Kita lihat dulu secara statistik. Penguasaan bola PSIS Semarang memang hanya di angka 48%. Tapi kesempatan menciptakan gol mereka sebanyak 10 kali dan 5 kalinya mengarah ke arah gawang. Ini unggul dibandingkan dengan Persita Tangerang ya. Nah, kalau secara serangan mereka hanya melakukan 95 kali serangan, sedang mereka melakukan 47 kali serangan berbahaya. Nah, memang sangat disayangkan ya sebenarnya. Kalau menurut gue secara permainan cukup bagus sih permainannya dari PSIS Semarang. Cuman mereka tidak berhasil memanfaatkan itu menjadi sebuah gol. Yang memang lini pertahanan dari Persita Tangerang cukup solid kalau menurut gue, dan mereka mampu memanfaatkan itu dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan kesempatan yang mereka dapatkan ya. PSIS Semarang sepertinya memang sedikit lengah ketika Persita Tangerang berhasil menciptakan gol ke gawangnya mereka. Nah, ini memang konsentrasi penuh maupun stamina yang bagus dan juga fokus dari para pemain itu sangat diperlukan sekali, karena memang ketika melawan tim yang bisa dibilang bermain di kandangnya sendiri, mempunyai semangat yang berbeda. Kalau menurut gua, mereka bisa memberikan yang terbaik apa yang mereka punya, dan kadang-kadang itu harus ekstra lebih hati-hati ketika menghadapi tim seperti itu. Dan sepertinya memang PSIS Semarang membutuhkan hal itu, dan sepertinya sangat disayangkan PSIS Semarang tidak mampu memanfaatkan, karena memang secara ketajaman pun sampai sekarang pun PSIS Semarang menurut gue masih belum begitu tajam ya. Masalah ketajaman ini masih menjadi PR dari PSIS Semarang sih kalau menurut gue. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhirnya dari Bayangkara FC, mereka bermain imbang dengan Borneo FC di kandangnya mereka sendiri dengan skor 2-2. Kalau kita melihat secara statistik, secara penguasaan bola Bayangkara FC hanya di angka 41% kalah dibandingkan dengan Borneo FC. Tapi kesempatan menciptakan gol mereka sedikit unggul dari Borneo FC, itu di angka 11 kali kesempatan menciptakan gol dan 7 kalinya mengarah ke arah gawang. Kalau secara serangan mereka memang kalah dari Borneo FC, mereka hanya melakukan 81 kali serangan, tapi secara serangan berbahaya mereka sebanyak 52 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gue ngelihat pertandingan ini, gue ngelihatnya sepertinya Bayangkara FC memang mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Bahkan mereka mampu memanfaatkan kelengahan dari para pemain Borneo FC. Padahal mereka sudah ketinggalan lebih dulu Bayangkara FC. Mereka mampu memanfaatkan itu di babak kedua, dan sepertinya strategi yang diterapkan di babak kedua cukup berhasil. Cuman sangat disayangkan akhirnya di akhir babak kedua mereka mampu disamakan oleh Borneo FC, dan ya lagi-lagi masalah konsentrasi yang bisa membuat tim berubah hasilnya. Itu yang harus diperhatikan memang sepertinya. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan antara PSIS Semarang melawan Bayangkara FC, kalau kita melihat secara histori, sudah beberapa kali ketemu, mereka bermain imbang sebanyak 4 kali. PSIS Semarang ternyata belum pernah menang sama Bayangkara FC, dan Bayangkara FC berhasil menang 2 kali dari PSIS Semarang. Nah, di pertemuan mereka terakhir, mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Kalau kita melihat posisi klasemen sementara sampai dengan saat ini, PSIS Semarang lebih baik dibandingkan dengan Bayangkara FC secara posisi klasemen. Karena dia menduduki peringkat 11 klasemen sementara, mereka berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 2 kali imbang dan 5 kali kekalahan. Sedangkan Bayangkara FC mendapatkan 2 kali kemenangan, 3 kali imbang dan 5 kali kekalahan juga. Kalau melihat statistik gol per pertandingan ataupun produktivitasnya, ya sedikit lebih unggul juga PSIS Semarang, yaitu di angka 1,1 gol per pertandingan, sedangkan Bayangkara FC di angka 1 gol per pertandingan. Dalam hal pertahanan ataupun kebobolannya per pertandingan nggak beda jauh juga, yaitu di angka 1,3 gol per pertandingan, dan Bayangkara FC di angka 1,4 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini sebenarnya PSIS Semarang sedikit banget lebih unggul ya, bisa dibilang 11
sebenarnya nggak jauh beda sih antara PSIS Semarang dengan Bayangkara FC. Dan kalau gue melihat di permainan mereka sebelumnya, Bayangkara FC sedikit lebih baik dibandingkan dengan permainan dari PSIS Semarang. Nah, tapi bedanya memang Bayangkara FC bermain di kandangnya mereka sendiri, sedangkan PSIS Semarang kemarin bermain di tandang. Nah, kondisinya kali ini PSIS Semarang akan bermain di kandangnya mereka sendiri, yaitu di Stadion Jatidiri. Nah, mereka biasanya ketika bermain di kandang mempunyai energi lebih, mempunyai semangat yang lebih untuk bisa menunjukkan kepada para supporternya mereka bahwa mereka masih bisa bersaing di Liga 1 BRI, karena secara target harusnya mereka adalah di papan atas, tapi posisinya sekarang adalah kondisinya di papan tengah klasemen sementara. Ya cukup sangat disayangkan sebenarnya investasi yang sudah banyak digulirkan untuk PSIS Semarang, tapi ternyata belum bermanfaat sampai dengan saat ini ya, karena posisinya masih belum sesuai dengan ekspektasinya. Oke, tapi kalau menurut gua sih di pertandingan kali ini kemungkinan sih akan berakhir imbang, kecuali kalau memang PSIS Semarang sudah memperbaiki lini depannya mereka dan produktivitasnya mereka. Kadang-kadang mereka bermain bagus di lini depan, kadang-kadang enggak, tapi masih belum stabil kalau menurut gua. Ya kalau menurut gua kemungkinan hasil ini akan imbang ketika mereka melawan Bayangkara FC kalau menurut gua. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.